Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pagi hari ini saya akan menjelaskan di pertemuan yang kelima, di materi yang kelima. Kita akan masuk materi yang kelima. Saya akan menjelaskan tentang agenda setting di dalam kebijakan publik. Setelah minggu kemarin atau pekan kemarin saya telah menjelaskan bagaimana permasalahan di dalam kebijakan publik. Nah, di dalam ruang lingkup kebijakan publik itu agenda setting merupakan bagian penting untuk menemukan permasalahan-permasalahan menjadi agenda kebijakan publik. Ini akan saya jelaskan di dalam materi ini. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa agenda kebijakan ini merupakan rangkaian dari proses pengambilan keputusan, dari proses pengambilan kebijakan. Nah, harapan saya melalui materi ini, saya berharap mahasiswa bisa memahami, bisa mengerti apa itu agenda setting, lalu bagaimana pelaksanaan agenda setting itu sendiri, seperti apa gambaran secara umum proses agenda setting di dalam kebijakan publik menurut para ahli. Baik, yang pertama saya akan jelaskan apa itu agenda setting. Jadi ada beberapa definisi tentang agenda setting, yang ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Sini bisa Anda lihat. Katakan di sini bahwa menurut Widodo, agenda setting itu adalah merupakan kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan. Ya, jadi dalam definisi ini Widodo mengatakan dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, mengatakan bahwa agenda setting itu adalah merupakan kegiatan membuat masalah publik yang sudah kita bahas minggu lalu, apa itu masalah di dalam kebijakan publik menjadi masalah kebijakan. Jadi masalah publik itu bagaimana dibuat menjadi masalah kebijakan. Hal itu juga sama senada dengan yang telah dikemukakan oleh Jones. Jones mengatakan bahwa agenda setting itu atau agenda adalah suatu istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan isu, problem, atau menggambarkan problem yang dinilai publik perlu diambil suatu tindakan. Jadi agenda setting sini dikatakan bahwa menurut Jones bahwa umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu kebijakan, masalah-masalah publik yang dinilai publik perlu diambil suatu tindakan. Nah, dari penjelasan definisi dua di atas ini kita bisa mendapatkan penjelasan makna yang sama tentang apa itu agenda kebijakan. Apa itu agenda kebijakan? Di mana di sini kalau kita melihat dari dua definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa agenda kebijakan itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat suatu permasalahan menjadi permasalahan publik. Jadi ada masalah isu-isu yang tadinya hanya untuk masyarakat kelompok tertentu atau hanya di hal-hal tertentu, lalu kemudian bagaimana agenda kebijakan ini membuat suatu permasalahan menjadi masalah publik, yang bukan hanya masalah satu atau beberapa orang saja, tapi menjadi masalah publik, yang tentu bertujuan untuk melahirkan suatu kebijakan. Dari situlah kemudian lahirlah daftar sederet kebijakan yang akan dilakukan. Makanya di sini dapat dikatakan juga bahwa agenda setting itu juga bagaimana membentuk opini publik terhadap suatu persoalan, sehingga kemudian persoalan tersebut dianggap sebagai suatu masalah yang sangat penting bagi masyarakat luas, termasuk bagi pemerintah. Nah, dengan terbentuknya opini publik tadi, maka hal ini akan mendorong lahirnya kebijakan publik, atau output yang diharapkan dari orang yang merancang setting tersebut adalah ini bisa jadi kebijakan. Jadi agenda setting itu sudah saya katakan tadi. Itu yang paling penting, bahwa agenda setting ini adalah bagaimana membentuk
opini publik sekali lagi terhadap suatu persoalan, sehingga persoalan tersebut dianggap sebagai suatu permasalahan penting bagi masyarakat. Jadi agenda setting itu sebetulnya ya, membentuk opini publik terhadap suatu persoalan ya, sehingga persoalan tersebut dianggap sebagai suatu permasalahan yang sangat-sangat penting bagi masyarakat luas, termasuk bagi pemerintah itu sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak diselesaikan, ini akan menjadi permasalahan pemerintah yang sangat berkepanjangan dan kemudian mengganggu pelayanan publik, mengganggu macam-macam. Sehingga perlu diselesaikan. Dengan terbentuknya opini tadi itu, maka itu akan mendorong lahirnya kebijakan publik. Jadi output luaran yang diharapkan oleh perancang agenda setting sebetulnya adalah itu. Luarannya adalah mendorong lahirnya kebijakan publik. Jadi itu ya definisi apa itu agenda setting. Apa? Karena sekali lagi di sini sudah saya jelaskan tadi, intinya adalah bagaimana supaya persoalan publik itu membentuk opini supaya ini menjadi permasalahan juga dari pemerintah, supaya kemudian ini bisa di-blow up oleh pemerintah. Luarannya, outputnya, ini bisa bentuk dalam bentuk daftar kebijakan yang akan disusun oleh pemerintah nantinya. Jadi itu ya, itulah agenda setting. Ya. Setting. Dari definisi seperti ini, saya kira dari pengertian tadi, saya kira Anda sudah bisa memahami, mengerti bahwa itulah agenda setting sebetulnya. Tujuannya atau definisi sebetulnya maksudnya adalah untuk bagaimana membuat opini publik, isu-isu publik terhadap suatu persoalan sehingga kemudian ini dianggap suatu masalah yang sangat-sangat penting bagi publik, bagi masyarakat, termasuk juga untuk pemerintah. Luarannya bisa dalam bentuk kebijakan, daftar-daftar kebijakan yang nanti akan disusun oleh pemerintah. Nah, itulah definisi atau itulah pengertian agenda setting. Baik, berikutnya apa saja jenjang tingkatan dari isu kebijakan atau agenda setting itu sendiri. Jadi agenda setting ini punya jenjang dari yang paling tinggi sampai kepada paling rendah. Ada isu utama, ada isu sekunder, ada fungsional isu, dan minor isu. Apa itu semua? Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi ini yang paling tinggi ya, paling tinggi. Isu utama sampai yang terendah minor isu. Nah, ini yang isu utama. Isu utama ini kalau melihat penjelasannya di referensi analisis kebijakan publik dikatakan bahwa ini merupakan isu-isu yang paling tinggi karena di tingkatan levelnya paling tinggi di tingkatan pusat. Yang terdapat di tingkatan organisasi tertinggi baik nasional maupun provinsi. Jadi ini level-level atas, level atas. Apakah itu berkaitan dengan misi organisasi? Biasanya berkaitan dengan itu ya katanya. Dikatakan dalam kebijakan publik ya, biasanya merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai misi organisasi. Misalnya bagaimana mengatasi supaya kemiskinan ini bisa mulai menurun ya, mengatasi kemiskinan. Itu merupakan isu-isu yang ada di level-level baik di Kementerian Sosial, baik di Kementerian Pendidikan, baik itu di Kementerian Kesehatan. Kenapa menjadi isu kesehatan? Karena kemiskinan ini bagian dari urusan kesehatan. Orang kalau sudah tidak miskin, pasti kesehatannya baik. Itu menurut orang kesehatan. Apabila sarana prasarananya memadai, maka kesehatan juga akan berdampak baik. Jadi kesehatan itu sebetulnya kalau semuanya sudah bagus, kesehatannya juga dianggap bagus. Itu menurut orang kesehatan. Nah, itu isu utama di sini adalah di level-level tertinggi atau di level pemerintah tingkat nasional maupun provinsi. Ini contohnya misalnya terkait dengan kemiskinan. Lalu kalau kemudian isu tingkat sekunder, ini biasanya di lembaga-lembaga, badan-badan tingkatan nasional atau lokal, badan-badan. Kalau tadi kementerian, ini sudah di bawahnya. Nah, di bawah kementerian itu ada badan-badan. Atau di tingkatan nasional, misalnya lokal, misalnya dinas-dinas terkait. Jadi itu bagaimana kemudian mendefinisikan
atau mengkategorikan yang miskin itu yang bagaimana? Siapa sih yang dikatakan masyarakat miskin? Jadi mereka hanya pada tataran itu. Kenapa? Karena ini sudah kepada program dan target kegiatan. Sehingga isu yang mereka kembangkan itu adalah pada tatanan bagi mendefinisikan siapa sih yang dikatakan masyarakat miskin. Jadi itu ya, itu. Nah, ini sudah mulai ke bawah tingkatan. Nah, fungsional isu. Nah, itu berkebalikan dengan sebelumnya. Isu sekunder. Jadi ini kebalikannya. Terdapat baik itu di tingkat program atau mungkin kegiatan, itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan masalah-masalah budgeting, keuangannya, atau perbekalan. Jadi tingkatan program atau kegiatannya. Jadi kebalikan dari sebelumnya. Kalau tadi baru sebatas mendefinisikan, lalu membuat rancangan siapa sih mereka yang akan dijadikan target program kegiatan, sementara yang ini sudah pada tingkatan program. Jadi kebalikan pada sebelumnya, dan kemudian berkaitan dengan anggaran dan segala macam. Itu fungsional isu dalam kebijakan publik, dalam beberapa referensi kebijakan publik. Sementara yang paling terendah ini adalah minor isu. Nah, itu yang paling khusus sebetulnya. Jadi ini berkaitan dengan orang-orang yang melaksanakan. Itu sudah pada tahapan pelaksanaan. Setelah tadi isu di tingkatan nasional tentang kemiskinan, kemudian di bawah didefinisikan kemiskinan itu seperti apa, pengkategorian standar dan ketentuannya. Kalau sekarang ya BLT, itu kan isunya besarnya itu di level kementerian. Lalu kemudian tingkatan badan akan kemudian dirumuskan penerima BLT itu siapa penerima BLT. Nah, ke bawahnya itu baru bicara anggarannya itu dari mana, berapa dan seterusnya. Makanya ada dari dinas terkait, dari APBN, kemudian turunkan mulai dana desa dan segala macam. Kemudian tahapan yang paling minor isu, itu paling rendah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi mereka yang sudah melaksanakan. Di tahapan itulah yang dimaksud di sini di dalam tahapan-tahapan atau jenjang isu kebijakan publik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semakin tinggi tipe isu kebijakan, semakin tinggi di atas tadi itu tipe isu kebijakan, maka masalah yang dirumuskan atau yang dianalisis menjadi semakin kompleks. Dalam arti bahwa masalah menjadi semakin bergantung, subjektif, dan kemudian dinamis. Nah, meskipun kemudian isu-isu tersebut saling bergantung, tentu beberapa isu bersifat strategis, sementara lainnya hanya bersifat operasional. Kalau tadi kan ada yang sudah dalam tahapan pelaksanaan. Yang bagaimana itu isu strategis, itu isu-isu yang keputusannya relatif tidak dapat diubah. Beberapa isu seperti apakah kemudian harus ditetapkan bahwa miskinan itu misalnya diberikan kebijakan program tentang apa itu sudah langsung pada hal-hal yang sifatnya strategis. Sebaliknya kalau kita melihat isu-isu yang sifatnya operasional itu isu di mana kemudian akibat atau hasil keputusan itu relatif tidak dapat atau tidak kemudian mengandung resiko dan tidak ada kepastian seperti yang terdapat pada tingkatan-tingkatan lebih tinggi, karena semua tipe isu sebetulnya yang ada tadi itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang sempatnya juga kalau kita melihat beberapa penjelasan ahli juga begitu mengatakan, misalnya dalam konteks isu-isu kebijakan publik. Nah, kemudian ciri utama di dalam isu itu bisa masuk agenda itu seperti apa? Bagaimana kemudian isu-isu itu bisa masuk ke dalam agenda kebijakan?
Ada berapa cirinya. Yang pertama, sudah mencapai kondisi kritis dan tidak dapat diabaikan lagi. Jadi hal ini memang yang paling utama sekali. Ketika sesuatu dianggap sangat kritis sekali, kondisinya memang sudah sangat mendesak sekali, sehingga memang harus menjadi agenda pemerintah. Kalau itu diabaikan akan menjadi masalah yang sangat besar, dan itu sudah sangat kritis sekali. Kemudian berpotensi menimbulkan problem yang lebih luas, ya, lebih besar. Itu juga bisa menjadi bagian yang kemudian mudah bisa untuk masuk jadi agenda kebijakan. Misalnya juga berdampak luas, menyangkut banyak orang, ya. Atau kemudian yang paling penting banyak menarik perhatian dari media. Jadi banyak disorot oleh media. Jadi begitu kadang. Kalau banyak disorot oleh media, apalagi media-media nasional, lalu kemudian di follow up oleh media-media asing yang kemudian menjadi isu sangat besar. Nah, ini yang mudah untuk kemudian bisa masuk ke dalam agenda kebijakan. Nah, itulah ya ciri-ciri utamanya suatu isu itu bisa mudah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Pertama, karena memang kondisi kritis, menimbulkan problem yang lebih luas, berdampak luas, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, macam-macam ya, maupun ini menarik perhatian dari media massa itu sendiri. Jadi banyak, kalau Anda coba amati, banyak isu-isu kebijakan itu yang cepat di follow up karena beberapa ciri utama ini. Dan Anda lihat, banyak hal tentu. Masalah pemekaran misalnya. Masalah pemekaran itu biasanya juga karena berdampak luas, karena menyangkut orang banyak. Nah, mungkin jaraknya jauh dan segala macam, supaya mendekatkan pelayanan, pembangunan bisa cepat merata, lalu kemudian cepat dibuat kebijakan untuk kemudian diberikan kewenangan kepada daerah tersebut untuk mengelola sendiri daerahnya dalam bentuk pemekaran daerah. Itu juga merupakan bagian dari ciri-ciri utama yang kadang mudah atau masuk di dalam suatu agenda kebijakan. Nah, kemudian siapa yang terlibat di dalam agenda setting ini? Banyak hal tentu ya. Dari pihak pemerintah itu ada legislatif, ada eksekutif. Kemudian di luar pemerintah itu ada aktor-aktor di bidang sosial ya, society aktor ya, masyarakat sipil, sektor bisnis, ya, lembaga-lembaga yang tergabung dalam asosiasi misalnya di HIPMI atau banyak sekali ya, LSM, masyarakat umum, perguruan tinggi itu merupakan bagian yang terlibat di dalam agenda setting kebijakan. Kemudian apakah itu juga dalam level lokal, nasional, dan internasional, itu bisa ikut mewarnai ya, di dalam proses agenda setting. Atau mungkin dari kelompok-kelompok kepentingan, ya. Banyak kelompok kepentingan, partai politik, dan lain-lain ya. Hingga kemudian ini bisa menjadi yang ikut mewarnai di dalam proses agenda setting. Ini siapa kemudian terlibat ya, inilah yang terlibat. Kemudian agenda kebijakan itu ada berapa tipe kebijakan agenda ya. Yang pertama, agenda yang sifatnya sistemik. Yang bagaimana itu agenda sifatnya sistemik? Yaitu kalau kita lihat di sini terdiri dari isu yang secara umum dirasakan oleh masyarakat. Jadi ini semua masyarakat merasakan itu. Itu agenda yang sifatnya sistemik atau popular agenda. Popular agenda, yaitu yang dianggap sangat populer, yang semua masyarakat merasakan ini. Coronavirus, COVID-19 ini, yaitu agenda sistemik. Kenapa? Karena semua merasakan, bahkan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga ini agenda yang sangat sistemik. Masalah kesehatan ya, karena itu bagian dari kesehatan, kemiskinan, kriminal ya. Contoh saja ya, masalah kriminal, kemiskinan, kesehatan. Kalau kesehatan yang lagi sekarang, lagi hangat-hangatnya, COVID-19. Kemudian ada agenda institusional atau public agenda. Apa itu? Terdiri dari isu yang telah mendapat perhatian khusus oleh pengambil keputusan atau lembaga-lembaga spesifik. Ya emang ini sudah mereka lihat itu menjadi bagian dari permasalahan selama ini. Sehingga memang ini sudah menjadi perhatian khusus. Penataan kota, penanggulangan kemiskinan misalnya, pinggiran kota, kesehatan ibu dan anak, stunting, Kabupaten Banggai ya,
apalagi sebanyak ya. Yang itu adalah agenda dari lembaga-lembaga yang secara spesifik ya, instansi-instansi terkait ya di dalam pengambilan keputusan. Mereka sudah melihat bahwa ini merupakan agenda yang harus dirumuskan, harus disusun, harus dijadwalkan untuk diprogramkan. Kemudian ada inisiasi ya, initiation ya. Jadi masalah publik menghasilkan tuntutan akan adanya tindakan. Jadi ini ada inisiasi dari kelompok-kelompok tertentu, ya, kelompok-kelompok tertentu yang kemudian menginginkan agar supaya ini masuk menjadi ya, agenda kebijakan. Kemudian ada diffusion kalau di dalam Indonesia itu diffusi. Itu tuntutan masyarakat dimanifestasikan menjadi isu terhadap pemerintah. Jadi tuntutan masyarakat, keinginan masyarakat. Oh, kita orang inginnya di sini supaya ada listrik, misalnya ada jaringan, ada air bersih, macam-macam, diffusi. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ya fase. Tadi itu tipe, sekarang fase. Kemudian proses ya. Jadi isu dirubah menjadi salah satu item agenda pemerintah. Jadi isu itu kemudian diangkat menjadi agenda pemerintah. Jadi setelah kalau kita melihat tipenya ada 2, kemudian fasenya itu ada 3. Ada inisiasi, keinginan, tuntutan masalah publik ya, yang memang ada. Kemudian ini ada keinginan difusi ya, tuntutan masyarakat dari bawah menjadi isu terhadap pemerintah. Kemudian proses, artinya isu kemudian diubah menjadi agenda pemerintah. Jadi dalam proses fase dalam agenda seperti itu tahapannya ya. Jadi ada keinginan, harapan ya, dari masyarakat, lalu kemudian didorong untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, lalu kemudian ditetapkan ke dalam tahapan atau program-program pemerintah untuk dilaksanakan. Itulah ya, agenda setting, fase-fase agenda setting di dalam tahapan masuk ya, sebelum masuk ke dalam perumusan kebijakan. Jadi ini belum masuk ke dalam kebijakan, baru mau masuk ke dalam daftar yang akan dirumuskan nanti oleh pembuat kebijakan. Kebijakan itu sebelum dibahas, dia menjadi daftar dulu, daftar agenda. Nah, itulah agenda setting, dimana kemudian itu jadi bagian agenda pemerintah. Contoh misalnya, setiap tahun itu pemerintah akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara, belanja daerah, belanja desa di desa. Nah, itu merupakan bagian dari agenda setting, di mana di dalam situ akan dirumuskan agenda-agenda pemerintah yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya, baik anggaran maupun kegiatannya. Kemudian peraturan daerah itu masuk di prolegda, undang-undang itu masuk di prolegnas. Itu adalah susunan daftar masuk dalam agenda setting, yang kemudian itu isu-isu semua menjadi agenda pemerintah, masuk dalam agenda pemerintah. Itu fase dalam agenda setting menurut Davis. Kemudian ada proses penyusunan agenda kebijakan. Itu yang dikemukakan oleh Anderson. Jadi ada dalam penyusunan agenda kebijakan itu ada proses penyusunannya menurut Anderson. Apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah menurut Anderson, di dalam penjelasannya, proses penyusunan kebijakan ini secara beruntun, terdiri ada beberapa tahapan secara beruntun, secara berurutan. Ada beberapa tahapan. Pertama adalah private problem, kemudian public problem, isu, systemic agenda, dan institutional agenda. Nah, kita akan coba lihat pertama ini adalah private problem. Apa itu private problem? Dikemukakan oleh Anderson, yang dikatakan adalah proses tuntutan proses penyusunan agenda kebijakan. Pertama adalah penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah. Selalu dikatakan di sini berawal dari masalah yang muncul di masyarakat. Jadi penyusunan agenda kebijakan itu berawal dari masalah yang muncul di masyarakat. Akan tetapi masalah tersebut diartikan sebagai suatu masalah pribadi atau kemudian tidak berdampak luas kepada masyarakat. Jadi hanya dianggap ini sebagai problem kecil saja di masyarakat. Jadi belum berdampak luas. Itu awalnya dari situ dulu.
dari hal yang kecil yang muncul di masyarakat, walaupun itu dianggap sebagai masalah yang dampaknya belum menjadi masalah-masalah yang sifatnya luas. Nah, namun di sini perlu diperhatikan bahwa masalah pribadi tadi itu, masalah pribadi sendiri didefinisikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat yang terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Jadi ini awalnya ya hanya masalah kecil. Kemiskinan itu kan awalnya hanya masalah kecil. Lalu kemudian menjadi ruwet, panjang. Kenapa? Karena sudah berkaitan. Kemiskinan itu yang hanya dianggap tadi, oh ya kemiskinan. Kalau mau didefinisikan ya kemiskinan itu karena pendapatannya rendah. Tapi kalau mau dirunut panjang ceritanya karena kemiskinan struktural. Ya memang pekerjaan tidak ada di sana, lapangan pekerjaan tidak ada. Karena kurangnya sumber daya manusia dan seterusnya. Sehingga itu bisa menjadi problem besar. Jadi awalnya dari situ hal yang sifatnya kecil, ya dari masyarakat kecil, dari kelompok-kelompok kecil, ya, yang terlibat langsung dalam lingkungan masalah tersebut. Awalnya dari situ, private problem. Lalu kemudian menjadi public problem. Lalu kemudian menjadi public problem. Kenapa itu menjadi public problem? Karena ketika masalah yang ada di masyarakat, yang pada mulanya tadi yang di awal saya sudah sampaikan tadi, hanya sebagai private problems, terus ini kemudian bergulir melibatkan banyak orang. Sama dengan COVID-19 ini awalnya hanya di Wuhan, sekarang jadi problem banyak orang, melibatkan banyak orang. Contoh saja itu ya. Maka tahap selanjutnya private problem tersebut berubah menjadi public problems. Yang tadinya cuma awalnya hanya private problems, kemudian menjadi public problems. Apa itu public problems? Public problems perlu saya artikan di sini bahwa public problem itu diartikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung. Jadi orang yang tidak terlibat secara langsung itu bisa dapat akibatnya. Sehingga ini menjadi public problems. Yang ketiga, prosesnya dari public problems kemudian masuk menjadi isu. Nah, kenapa itu bisa menjadi isu? Karena ketika masalah yang ada di masyarakat menjadi public problems tadi, maka selanjutnya masuk pada tahapan isu. Isu itu diartikan sebagai problem publik yang saling bertentangan atau pro dan kontra satu sama lain. Artinya sudah terdapat suatu konflik. Perbedaan konflik itu kan bukan peperangan, tapi perbedaan pandangan itu sudah masuk ke sana. Sehingga ini harus segera ditangani. Nah, isu itu sebetulnya dapat diartikan sebagai kalau yang tadi, isu itu dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat yang ada di masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik, sehingga itu menjadi isu. Kenapa? Karena sudah jadi pertentangan, sehingga muncul perdebatan. Kalau tidak ada masalah, semua menganggap itu clear, tidak ada tentu perdebatan tidak akan menjadi isu. Tidak usah jauh-jauh saja. Kemarin, satu atau dua hari yang lalu, itu sempat rame di Luwuk ini isu tentang lokasi karantina mereka yang akan diisolasi. Itu awalnya tidak menjadi isu, tapi karena terjadi perdebatan di masyarakat, itu menjadi isu. Jadi terdapat pertentangan persepsi dan solusi dalam suatu masalah publik di masyarakat, sehingga itu menjadi isu. Yang tadinya cuma menjadi problem publik, dan menjadi isu. Karena akan munculkan konflik atau pertentangan pendapat antara satu dengan yang lain. Dari isu baru masuk ke dalam systemic agenda atau agenda sistemik. Apa itu agenda sistemik? Didefinisikan di sini sebagai semua isu yang tadi pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik, dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah. Jadi di sini kalau dimaksudkan sebetulnya ini secara teoritisnya oleh Anderson. Jadi maksudnya di sini adalah
yang tadi baru hanya sebatas agenda atau isu yang di masyarakat, tapi kemudian ini semua orang sudah menganggap ini suatu hal yang penting. Dan itu merupakan bagian kewenangan pemerintah setempat. Kalau itu bukan jurisdiksi kewenangan pemerintah daerah, barangkali itu otomatis kalau hanya dibahas di lokal ini ya tidak akan menjadi bagian agenda pemerintah karena memang bukan kewenangannya. Sempat juga ramai kan misalnya terkait COVID-19 ini, tutup bandara ya, itu kan jadi isu yang menarik. Tapi karena bukan kewenangan pemerintah daerah untuk menutup bandara, harus seizin Kementerian Perhubungan, ya, sehingga tidak menjadi suatu agenda yang sangat sistemik. Sama dengan penutupan jalan darat. Karena kewenangan terbatas, sehingga kadang pemerintah daerah tidak menjadi agenda yang sistemik di tingkatan pemerintah. Kalaupun itu masuk, tapi hanya sebatas diusulkan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Ya, tingkatan isu tadi itu yang tadi sudah dibahas di awal. Ya. Jadi ini berkaitan dengan kewenangan-kewenangan di tingkatan tadi itu. Nah, yang setelah itu kemudian yang terakhir ada institutional agenda. Dari sinilah kemudian didefinisikan sebagai serangkaian masalah yang secara tegas kemudian ini membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian agar segera dibuat keputusannya. Agar kemudian segera dibuat keputusan. Jadi itulah proses dan tahapan yang kemudian dilalui di dalam pengambilan kebijakan. Nah, apa sebetulnya agenda setting? Nah, intinya ini. Agenda setting ini intinya adalah berusaha untuk memunculkan masalah. Masalah kepada publik, sehingga publik menganggap penting terhadap suatu masalah yang sedang kemudian dibahas atau bergulir di masyarakat. Ini dianggap penting, permasalahan ini. Kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah baru. Sehingga kemudian harus segera dilakukan tindakan. Nah, itulah yang disebut dengan agenda setting. Nah, di dalam agenda setting tentu ini akan bergulir nanti ke dalam tahapan proses perumusan kebijakan yang nanti akan kita bahas nanti. Jadi masalah yang tadi minggu lalu sudah kita bahas ini masuk ke dalam agenda setting. Jadi masalah-masalah itu tidak akan dibahas ke dalam agenda kebijakan, dalam kebijakan publik, perumusan kebijakan publik kalau tidak masuk di dalam agenda kebijakan. Karena agenda kebijakan itu adalah sederet daftar program kebijakan kegiatan yang akan disusun, ditetapkan, diputuskan oleh yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan. Sehingga melalui tahapan permasalahan kemudian masuk ke dalam agenda setting. Jadi agenda setting adalah munculkan masalah publik tadi. Sehingga kemudian ini menjadi sangat penting dan jadi urgent untuk segera lakukan pengambilan keputusan untuk kemudian agar supaya permasalahan ini tidak terus bergulir. Misalnya kemiskinan, ke pengangguran, ke COVID-19 yang macam-macam ya, permasalahan-permasalahan publik yang begitu banyak. Tetapi tidak semua masalah publik kan menjadi agenda pemerintah. Artinya di dalam proses agenda setting ini bukan dianggap menjadi hal yang sangat krusial berarti. Walaupun itu di masyarakat sesuatu yang sangat krusial. Kenapa? Karena di sinilah letaknya pelibatan peran pemangku kepentingan. Yang sudah dibahas tentu di diskusi yang lalu itu model-model kebijakan publik. Namun itu baru sebatas modelnya, pelaksanaan kebijakan, pembuatan kebijakan. Tinggal nanti saya akan jelaskan bagaimana aktor-aktor kebijakan yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan. Sebelum akhirnya kita bahas tentang proses perumusan kebijakan. Jadi insya Allah pekan depan saya akan bahas dulu aktor-aktornya, siapa yang terlibat, yang walaupun tadi sudah sempat disinggung ya. Nah, siapa yang terlibat di agenda setting jadi banyak. Kemudian bagaimana pelibatannya, nah itu yang akan saya singgung ya, jelaskan minggu depan sebelum kita masuk, atau mungkin nanti akan saya rangkaikan sekalian minggu depan kalau tidak salah sudah mau libur ya. Nanti lihatlah. Kalau minggu depan sudah libur ya, kita libur, nanti setelah lebaran kita sambung. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterlambatan. Mohon maaf sekali lagi saya terlambat mengupload materi ini.
dan ada satu hal yang harus saya selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.